Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat PAUD semua. Perkenalkan, namaku Nurisa Ena Faradila dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang topik pengaruh pandemi COVID-19 terhadap tumbuh kembang anak guna memenuhi tugas perkembangan anak usia dini yang diampu oleh Ibu Wuri Astuti, SPD MPD. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan video berikut. Tahukah Anda apa tumbuh kembang itu? Tumbuh adalah bertambahnya ukuran fisik seperti berat dan tinggi badan. Kembang ialah bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi tubuh menjadi lebih kompleks, seperti kemampuan bayi bertambah dari berguling menjadi duduk, berdiri, dan berjalan. Jadi, dapat kita simpulkan, tumbuh kembang adalah pertumbuhan serta perkembangan anak yang terbagi menjadi dua hal, yaitu pertumbuhan fisik dan pertumbuhan kemampuan struktur tubuh. Pandemi COVID-19 memiliki potensi yang sangat besar mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di seluruh dunia. Melalui peningkatan kemiskinan dan kerawanan pangan, hilangnya pengasuh, stres yang meningkat, dan penurunan perawatan kesehatan. Dampak pandemi COVID-19 termasuk pembatasan aktivitas di luar rumah memberikan dampak yang signifikan pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam mendukung keberlangsungan pengasuhan anak di masa pandemi COVID-19, diperlukan suatu kebijakan yang mempertimbangkan promosi tumbuh kembang anak di masa pandemi ini. Penting untuk diperhatikan juga bahwa stimulasi tumbuh kembang anak tidak boleh terhenti dalam kondisi apapun, terutama pada anak usia dini. Selanjutnya, kita akan membahas dampak pandemi COVID-19 terhadap tumbuh kembang anak. Simak penjelasan berikutnya. Dampak situasi pandemi COVID-19 terhadap tumbuh kembang anak ada yang bersifat negatif dan juga yang bersifat positif. Dampak yang terjadi pada tumbuh kembang anak diakibatkan oleh adanya kondisi pembatasan fisik, sehingga semua kegiatan anak-anak selama pandemi COVID-19 dilakukan di rumah. Dampak situasi pandemi COVID-19 juga diakibatkan oleh stres yang terjadi pada orang tua, karena orang tua akan mempunyai tugas tambahan untuk menstimulasi penuh tumbuh kembang sang anak selama di rumah. Selain itu, kondisi stres orang tua yang berupa harus bekerja dari rumah dan bahkan harus kehilangan pekerjaan, hal ini juga mempengaruhi pola pengasuhan terhadap anak-anaknya. Dampak situasi pandemi COVID-19 terhadap tumbuh kembang dapat berupa permasalahan pada pertumbuhannya, diantaranya yaitu terjadinya peningkatan berat badan yang diakibatkan oleh berkurangnya aktivitas fisik dan juga banyaknya kesempatan anak-anak untuk mengkonsumsi makanan berlebih di rumah. Dampak yang terjadi pada perkembangan anak-anak berupa permasalahan pada perkembangan sosial kemandirian anak, perkembangan bahasa anak, motorik kasar, dan motorik halus anak. Berbagai permasalahan tumbuh kembang tersebut sebagai akibat dari dampak yang terjadi pada psikologis anak. Anak-anak kehilangan kesempatannya untuk bermain bersama teman sebaya. Seluruh aktivitas terbatas hanya dilakukan di rumah, sehingga anak-anak mengalami penurunan aktivitas fisik dan anak-anak akan memiliki kesempatan lebih banyak untuk menghabiskan waktu di depan layar atau screen time. Tetapi situasi pandemi COVID-19 ini juga memiliki dampak positif, yaitu orang tua memiliki waktu lebih lama bersama anak-anaknya dan dapat meningkatkan bonding antara anak dengan orang tuanya. Dampak pandemi COVID-19 terhadap tumbuh kembang anak yang pertama yaitu peningkatan berat badan yang berlebihan. Di masa pandemi COVID-19, anak-anak mengalami perubahan pola dalam mengkonsumsi makanan.
secara signifikan anak-anak mengalami peningkatan konsumsi buah-buahan dan jus, sayuran, susu, makanan manis, snack, fast food, dan sarapan, konsumsi snack asin, minuman kemasan, minuman soda. Orang tua membiasakan anak-anak rutin mengkonsumsi snack dalam mengisi waktu selama di rumah saja. Peningkatan waktu layar dan berkurangnya aktivitas fisik juga menjadi penyebab peningkatan berat badan yang berlebihan pada anak-anak. Selain itu, disebutkan juga bahwa berat badan berlebihan berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak, karena berat badan berlebihan dapat mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, penyakit paru-paru, hipertensi, dan lain-lainnya yang berbahaya bagi kelangsungan hidup anak. Dampak pandemi COVID-19 terhadap tumbuh kembang anak yang kedua, yaitu perkembangan sosial kemandirian anak. Perkembangan sosial kemandirian anak merupakan respon interaksi antara individu anak, orang tua, dan lingkungannya. Perkembangan personal sosial menggambarkan bagaimana anak tersebut dapat memenuhi kebutuhan dirinya dan bagaimana anak mempertahankan diri. Anak-anak dan orang tua telah mengalami perubahan kebiasaan gaya hidup selama diberlakukannya physical distancing di masa pandemi COVID-19 ini. Stres yang terjadi pada orang tua selama pandemi COVID-19 membuat anak-anak kurang dalam pemenuhan kebutuhan afektif seperti kasih sayang, kognitif, dan kebutuhan dasar seperti kesehatan, makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Anak-anak pada masa pandemi mengalami penurunan kesehatan mental yaitu kecemasan dan depresi. Dampak pandemi COVID-19 terhadap tumbuh kembang anak yang ketiga, yaitu perkembangan bahasa. Pandemi COVID-19 juga dapat mengakibatkan keterlambatan pada perkembangan bahasa bagi anak. Perkembangan bahasa merupakan perpaduan perkembangan personal sosial dan kemampuan kognitif, mampu berbicara atau menggunakan bahasa, mendengar, memahami, menginterpretasi, dan berkomunikasi dua arah. Dampak negatif pandemi COVID-19 pada perkembangan bahasa dapat terjadi karena pada masa ini anak-anak diharuskan belajar di rumah, bermain di rumah, dan semua kegiatan dilakukan di rumah. Anak-anak tidak bisa mendapatkan stimulasi langsung mengenai kemampuan kognitifnya dari sekolah atau taman bermain mereka. Dampak pandemi COVID-19 terhadap tumbuh kembang anak yang keempat, yaitu perkembangan motorik halus. Perkembangan motorik halus merupakan perkembangan gerak anak dengan mengkoordinasikan antara mata dengan tangan, bagaimana anak dapat menyesuaikan kemampuannya dengan apa yang menjadi kebutuhannya dan juga menyebutkannya. Dampak pandemi COVID-19 terhadap perkembangan motorik halus anak dapat disebabkan karena kurangnya stimulasi sekolah dan dampak dari berbagai pembelajaran menggunakan media digital. Dampak pandemi COVID-19 terhadap tumbuh kembang anak yang kelima, yaitu perkembangan motorik kasar. Perubahan kebiasaan gaya hidup anak-anak di masa pandemi COVID-19 menyebabkan dampak negatif terhadap perkembangan motorik kasarnya. Anak-anak di masa pandemi COVID-19 ini memiliki waktu tidur 10 jam per malam. Durasi ini lebih panjang dibandingkan sebelum pandemi selama 8 jam per malam. Anak-anak juga memiliki waktu duduk lebih lama sehingga membuat aktivitas fisik menurun. Aktivitas fisik yang menurun karena anak-anak tidak berangkat ke sekolah, tidak ada waktu bermain keluar, dan tidak ada aktivitas olahraga. Pada masa pandemi COVID-19, kegiatan waktu layar atau screen time
anak-anak lebih banyak, yaitu lebih dari 3 jam. Penggunaan waktu layar meningkat karena adanya sistem sekolah secara online selama pandemi COVID-19. Dalam situasi pandemi COVID-19, masalah kesehatan fisik dan mental menjadi perhatian yang signifikan, khususnya mengenai perilaku gaya hidup anak-anak dan remaja seperti aktivitas fisik dan perilaku. Perubahan perilaku yang diakibatkan lockdown pada masa pandemi COVID-19 sudah dapat terlihat antara 1-4 bulan setelah diberlakukannya lockdown tersebut, yaitu berpengaruh terhadap kemampuan bahasa, perilaku, dan pola makan. Perubahan pada perkembangan perilaku sosial kemandirian, motorik kasar, dan motorik halus juga sudah dapat terdeteksi pada 1-4 bulan setelah diberlakukannya lockdown. Usia dini sering disebut golden age atau usia emas perkembangan. Tahap usia ini hanya terjadi sekali seumur hidup. Artinya, kita sebagai orang tua atau guru hendaknya mampu mengoptimalkan masa emas ini untuk memberikan stimulasi yang tepat pada sang anak. Oleh karena masa ini hanya terjadi sekali seumur hidup, perkembangan anak usia dini tidak bisa disepelekan. Terlebih lagi saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai, di mana anak dikhawatirkan kehilangan banyak kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, sebagai orang tua, perlu bekerja sama dengan guru untuk memastikan anak usia dini tetap mendapatkan stimulasi di rumah. Yuk perhatikan beberapa solusi atau cara untuk mengatasi pengaruh pandemi COVID-19 terhadap tumbuh kembang anak. Solusi untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 terhadap tumbuh kembang sang anak. Yang pertama, orang tua harus menjadi role model anak untuk beraktivitas sehari-harinya. Yang kedua, alokasikan waktu untuk ikut beraktivitas bersama sang anak. Yang ketiga, perbanyak bergerak aktif sehari-harinya. Solusi yang keempat yaitu lakukan kegiatan dengan ekspresif dan antusias supaya suasana menjadi menyenangkan untuk anak dan membuat anak tidak bosan di rumah. Yang kelima, sediakan benda-benda yang memancing si anak agar bergerak aktif seperti bermain bola, ring bola basket kecil, push atau balance bike, dan lain-lain. Yang keenam, berikan beberapa pilihan kegiatan untuk dilakukan setiap harinya. Batasi waktu screen time. Screen time ini tidak direkomendasikan menggunakan gadget di usia kurang dari 18 bulan. Untuk usia 2-3 tahun, batasi waktunya sekitar 30 menit sampai 1 jam saja dalam sehari. Cukup sekian topik yang bisa saya sampaikan. Semoga topik yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Sobat PAUD dan ayah bunda semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.